Shalom semua, saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa kuat iman kita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin membawa kita untuk merenung firman Tuhan di dalam 2 Petrus bab yang pertama, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini adalah sifat-sifat yang Petrus catatkan, yang Tuhan mahu kita hidupi. Terlebih lagi di dalam masa-masa seperti ini, di mana dunia ini tidak semakin baik, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan dosa. Kita harus menjadi contoh di dalam dunia ini. Dan memang sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang Kristen, kita menjalani kehidupan ini dengan iman. Tetapi iman semata-mata tanpa ada buahnya, itu adalah iman yang mati. Iman yang buta, iman yang tidak ada guna dan tidak berfungsi langsung. Dan bukan itu iman yang Tuhan kita mahukan daripada kita. Tetapi iman yang membuahkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi, yang pertama yang Petrus katakan di sini adalah sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan atau kebaikan. Pasti kita mahukan kebaikan dan bukan kejahatan. Itu yang harus kita sungguh-sungguh kejar. Dan seterusnya adalah pengetahuan. Kalau kita hanya seorang Kristen yang tidak mempunyai pengetahuan akan siapa Tuhan kita, itu sangat sedih, menyedihkan. Jadi kita haruslah mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus kenal kehendak-Nya, mengenal firman-Nya. Jadi iman kita itu bukan hanyalah iman yang buta, tetapi iman yang dapat melihat, iman yang mempunyai pengetahuan. Dan diteruskan dengan penguasaan diri. Karena kita pada hari ini hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan pencobaan. Penguasaan diri sangat-sangat penting. Dan yang seterusnya adalah ketekunan atau ketabahan. Sebagai orang percaya, orang Kristen, pasti kita banyak menerima serangan, tekanan daripada orang yang ada di sekeliling kita. Baik di tempat kerja kita maupun di rumah kita, di dalam keluarga besar kita dan gereja kita. Apalagi di dalam masyarakat yang kita hidup pada hari ini. Pasti banyak tekanan dan serangan. Terutama sekali serangan pada iman kita. Apakah kita dapat terus tabah? Jadi marilah sungguh-sungguh berusaha untuk tetap tabah di dalam tekanan-tekanan yang kita hadapi. Dan tidak lupa juga kesalehan. Karena kita, sekali lagi, tidak hidup dalam dunia ini dengan bersendirian. Kita hidup dengan pelbagai agama, budaya, dan bangsa. Jadi, orang akan melihat, orang akan menilai bagaimana kita hidup. Oh, nama saja orang Kristen, tapi melakukan perkara seperti ini. Jadi penting. Hidup saleh itu penting. Dan yang seterusnya adalah kasih akan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang ada bersama-sama dengan kita, maupun dalam pertalian darah, ataupun saudara-saudara seiman. Jadi belajar untuk mengasihi mereka meskipun menyakitkan hati kadang dengan sikap mereka, tingkah laku mereka, tetapi belajar untuk mengasihi mereka. Dan yang terakhir daripada semuanya adalah kasih akan semua orang. Kasih akan semua orang tidak mudah. Karena apalagi mengasihi orang kita tidak kenal. Mengasihi orang yang mungkin kita kenal tetapi tidak begitu dalam. Atau
mengasihi orang yang berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza cara budayanya. Belajar untuk mengasihi mereka. Apalagi musuh kita, atau yang mengira kita sebagai musuh mereka. Belajar untuk mengasihi mereka. Tidak mudah. Lebih teruk lagi bila orang yang kita lihat sejak wajah sudah menyampah. Belajar untuk mengasihi mereka. Walaupun kita tidak suka lihat rupa mereka. Tetapi ingat, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi belajar untuk mengasihi mereka. Mungkin kita pada saat ini bergumul. Bagaimana saya dapat melakukan semua ini, sifat-sifat ini, menghidupinya? Sangat susah. Saya sudah bertahun-tahun bergumul. Ingat, melakukan semua ini bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Peranan kita sebatas apa yang Petrus katakan, bersungguh-sungguh berusaha. Lebih daripada itu, kita bersandar kepada Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, mustahil bagi kita tidak mampu melakukannya. Mustahil Tuhan meninggalkan kita untuk melakukan semua ini. Saya pasti dan saya akui tidak mudah. Tetapi itulah proses pertumbuhan diri kita sebagai seorang yang percaya. Bukan sebuah perkara yang terus jadi, tetapi perubahan demi perubahan. Tuhan memberkati.